Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arundia Puspita dengan NPM 2314071096. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Motor Bakar 4 tak. Pengertian motor bakar 4 tak. Apa sih motor bakar 4 tak itu? Jadi, motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah siklus untuk menghasilkan tenaga. Jenis mesin ini banyak digunakan pada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan alat berat karena efisiennya yang lebih baik dibandingkan dengan motor 2 tak. Contoh motor 4 tak itu adalah motor bensin. Motor bakar bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam internal combustion engine yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Mesin ini mengubah energi kimia dari pembakaran bensin menjadi energi mekanis yang menghasilkan gerakan. Prinsip kerja motor bensin biasanya menggunakan siklus Otto yang melibatkan proses 4. Yang pertama intake, compression, combustion, dan yang terakhir ada proses exhaust. Komponen utama mesin 4 tak meliputi silinder tempat pembakaran terjadi, yaitu ada piston yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Kemudian ada katup hisap dan katup buang yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan gas buang keluar. Juga ada busi yang menciptakan percikan yang menghidupkan campuran udara dan bahan bakar. Kemudian ada poros engkol yang mengubah gerakan naik dan turun piston menjadi gerakan berputar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Langkah kerja motor bakar 4 tak dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut menjelaskan 4 langkah. Yang pertama yaitu langkah intake, yang kedua langkah compression, yang ketiga langkah power, dan yang terakhir langkah exhaust. Dapat dilihat pada gambar yang bergerak. Itu dapat diartikan sebagai langkah yang pertama tarik, kedua tekan, yang ketiga usaha, dan yang terakhir buang. Kemudian langkah tersebut diulangi lagi, tarik, tekan, usaha, buang. Cara kerja motor 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap, intake stroke. Pada langkah ini, katup masuk intake valve terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB. Gerakan piston ini menciptakan ruang vakum di dalam silinder sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Yang proses pertama, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, dan piston bergerak ke arah bawah. Langkah kedua yaitu langkah kompresi, compression stroke. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder, katup masuk menutup. Piston kemudian bergerak ke atas dari TMB ke TMA, mengkompresi campuran udara dan bahan bakar tersebut. Proses kompresi ini meningkatkan suhu dan tekanan campuran, membuatnya lebih mudah terbakar ketika percikan api dari busi terjadi. Yang pertama, katup masuk tertutup, katup buang tertutup, piston bergerak ke atas. Langkah 3 yaitu pembakaran atau langkah tenaga, power stroke. Pada titik kompresi maksimum saat piston mencapai TMA, titik mati atas, busi memercikan api yang menyalakan campuran udara-udara bakar. Pembakaran yang terjadi menyebabkan peningkatan tekanan yang sangat cepat di dalam silinder, memaksa piston bergerak ke bawah. Gerakan piston ini menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol, crankshaft, dan akhirnya menghasilkan tenaga mekanis untuk menggerakkan kendaraan. Yang terjadi pada langkah ini yaitu katup masuk tertutup, katup buang tertutup, piston bergerak ke bawah karena tekanan hasil pembakaran. Langkah yang terakhir yaitu langkah buang, exhaust stroke. Setelah langkah pembakaran selesai, gas hasil pembakaran yang masih berada di dalam silinder harus dikeluarkan. Pada langkah ini, katup buang, exhaust valve terbuka, dan piston bergerak dari TMB ke TMA untuk mendorong gas buang keluar melalui saluran buang, exhaust. Setelah gas buang dikeluarkan, siklus akan kembali dimulai dari langkah hisap. Yang terjadi pada langkah keempat ini, katup buang terbuka, katup masuk tertutup, dan piston bergerak ke arah atas.
Setelah siklus ini selesai, langkah awal akan diulangi ke langkah terakhir. Tarik, tekan, usaha, buang. Tarik, tekan, usaha, buang. Kemudian motor bakar 4 tak itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pada motor bakar 4 tak, yang pertama, efisiensi bahan bakar lebih baik. Mesin 4 tak cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena setiap langkah pembakaran berlangsung lebih sempurna, sehingga lebih sedikit bahan bakar yang terbuang. Yang kedua, emisi lebih rendah. Karena sistem pembakarannya lebih efisien, motor bakar 4 tak menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan motor 2 tak. Hal ini membuat motor 4 tak lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi yang lebih ketat. Kemudian keunggulan yang ketiga, umur mesin lebih panjang. Dalam motor 4 tak, proses pelumasan lebih baik karena oli mesin dan bahan bakar terpisah. Hal ini membantu menjaga komponen mesin tetap dalam kondisi optimal, sehingga umur mesin cenderung lebih lama dan jarang memerlukan perawatan besar. Yang keempat, operasi yang lebih halus. Mesin 4 tak biasanya lebih halus dan stabil dalam pengoperasiannya, karena pembakaran hanya terjadi setiap 2 putaran poros engkol. Getaran yang dihasilkan juga lebih sedikit, sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi pengendara. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan motor 4 tak. Kekurangan yang pertama itu desain lebih kompleks. Motor 4 tak ini memiliki desain yang lebih kompleks karena motor 4 tak memiliki banyak komponen seperti katup masuk, katup keluar, camshaft, dan mekanisme katup yang lebih rumit. Ini yang membuat motor 4 tak lebih kompleks dan memerlukan perawatan yang lebih teliti dibandingkan dengan motor 2 tak. Kemudian, yang kedua yaitu tenaga per volume lebih rendah. Kenapa tenaganya lebih rendah? Karena motor 4 tak ini hanya menghasilkan tenaga pada setiap 2 putaran poros engkol. Motor 4 tak cenderung memiliki tenaga per volume mesin yang lebih rendah dibandingkan motor 2 tak dengan ukuran yang sama. Mesin ini lebih fokus pada efisiensi daripada performa yang tinggi. Kekurangan yang ketiga yaitu berat lebih besar. Mesin 4 tak umumnya lebih berat dibandingkan dengan mesin 2 tak karena desainnya yang lebih rumit dengan lebih banyak komponen. Berat tambahan ini bisa mengurangi kecepatan akselerasi dan manuver. Jadi kalau mesinnya semakin berat itu kecepatan akselerasi dan manuvernya itu bisa kecil, dapat berkurang. Kemudian yang keempat, biaya produksi dan perawatan lebih tinggi. Karena lebih kompleks, biaya pembuatan dan perawatan mesin 4 tak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mesin 2 tak. Spare part yang digunakan juga lebih banyak dan seringkali lebih mahal, sehingga biaya operasional jangka panjang bisa lebih besar. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari presentasi saya yaitu kita telah melihat bahwa motor bakar 4 tak memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan mesin 2 tak. Dengan proses kerja yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan biaya operasional yang lebih rendah, mesin 4 tak telah menjadi pilihan utama untuk kendaraan modern, terutama dalam konteks kebutuhan sehari-hari yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan. Kemudian, melalui sistem kerja 4 langkah, yang pertama hisap, kompresi, pembakaran, dan buang, motor 4 tak mampu menghasilkan tenaga dengan efisiensi tinggi dan emisi yang rendah. Tidak hanya itu, motor ini juga menawarkan performa yang stabil dan daya tahan yang lebih lama, menjadikan mesin 4 tak ini lebih unggul dalam berbagai aspek. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arumdia Puspita dengan NPM 2314071096 dari kelas TEP C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Motor Bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah pembakaran. Mesin ini berbeda dengan mesin 4 tak yang membutuhkan 4 langkah untuk menyelesaikan satu siklus. Dalam mesin 2 tak, pembakaran terjadi pada setiap putaran poros engkol yang menghasilkan tenaga lebih besar dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan mesin 4 tak. Karena itu, mesin 2 tak sering digunakan dalam kendaraan bermotor kecil seperti sepeda motor, skuter, dan alat-alat pertanian lainnya. Motor 2 tak memiliki keunggulan dan kelemahan. Yang akan kita bahas ini adalah yang pertama itu keunggulan. Keunggulan utama dari motor 2 tak adalah kesederhanaan desainnya, yang tidak memerlukan katup-katup seperti pada motor 4 tak, melainkan hanya menggunakan port atau lubang untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar. Hal ini membuat mesin 2 tak lebih ringan, mudah dalam perawatan, dan memiliki output tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama. Selain itu, mesin ini juga memiliki respon yang cepat terhadap throttle, sehingga cocok untuk digunakan pada kendaraan yang membutuhkan akselerasi cepat. Motor 2 tak juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi yang lebih tinggi. Karena campuran bahan bakar dan oli ikut terbakar dalam proses pembakaran, mesin 2 tak cenderung menghasilkan lebih banyak polusi udara. Mesin 2 tak ini contohnya seperti motor RR King gitu. Dia memiliki bunyi yang lebih nyaring daripada motor 4 tak. Kemudian motor 2 tak ini cenderung menghasilkan lebih banyak polusi udara. Oleh karena itu, penggunaannya kini semakin berkurang, terutama dengan adanya regulasi emisi yang lebih ketat di banyak negara. Sebagai gantinya, mesin 4 tak yang lebih efisien dan ramah lingkungan mulai menggantikan peran mesin 2 tak dalam banyak aplikasi. Selanjutnya yaitu langkah kerja 2 tak. Langkah kerja motor 2 tak terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama yaitu langkah kompresi dan yang kedua langkah pembakaran atau langkah usaha. Dalam setiap putaran penuh poros engkol, kedua tahap ini berlangsung dengan lebih efisien dibandingkan dengan mesin 4 tak karena tidak memerlukan 4 langkah terpisah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, langkah kompresi dan pemasukan. Ketika piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, campuran udara dan bahan bakar di dalam karburator akan dihisap ke ruang bilas melalui saluran masuk inlet. Sementara itu, campuran bahan bakar yang sebelumnya sudah berada di dalam ruang bakar mulai dikompresi saat piston bergerak ke atas ketika piston mencapai TMA. Campuran bahan bakar yang terkompresi akan siap untuk dibakar. Pada akhir langkah ini, busi akan mempercikan api dan membakar campuran udara dan bahan bakar yang lebih dikompresi dan menghasilkan tenaga. Selanjutnya yaitu yang kedua, langkah pembakaran dan pembuangan. Setelah busi menyulut campuran bahan bakar, pembakaran terjadi di ruang bakar, menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston kembali ke bawah dari TMA ke TMB. Gerakan turun piston ini dikenal sebagai langkah usaha, di mana energi pembakaran diubah menjadi gerakan mekanis. Saat piston bergerak turun,
Gas hasil pembakaran akan dikeluarkan melalui saluran buang. Pada saat yang sama, piston membuka saluran bilas, memungkinkan campuran baru dari ruang bilas masuk ke dalam ruang bakar untuk memulai siklus berikutnya. Dalam mesin 2 tak, proses pemasukan campuran bahan bakar, kompresi, pembakaran, dan pembuangan berlangsung hampir bersamaan, membuat mesin ini lebih sederhana dan cepat dibandingkan mesin 4 tak. Dapat dilihat pada gambar berikut. Di sebelah kiri ini ada langkah isap dan kompresi. Dan di situ sudah ada tanda lubang buangnya itu di atas kiri. Terus yang panjang gitu itu ada saluran transfer. Kemudian di yang sebelah kanannya itu ada saluran isap. Dan yang paling bawah di buletan itu ada bak engkol. Kemudian di gambar sebelah kanan, lubang kiri itu adalah lubang buang, dan garis di kanan itu adalah saluran isap. Kemudian yang seperti pegangannya itu adalah saluran transfer terbuka, itu pada proses pembakaran dan buang. Penerapan motor 2 tak. Motor 2 tak sering digunakan di beberapa jenis kendaraan dan peralatan, seperti yang pertama, ada motor trail dan motor balap. Mesin 2 tak digunakan dalam kendaraan yang memerlukan akselerasi cepat dan bobot ringan, seperti motor cross. Penerapan yang kedua yaitu pada peralatan mesin kecil. Mesin 2 tak sering dipakai dalam mesin pemotong rumput, mesin kain saw, dan mesin kapal kecil, di mana ringan dan tenaga besar menjadi faktor penting. Penerapan yang ketiga yaitu pada skuter dan motor kecil. Dulu, motor 2 tak sering ditemukan pada skuter dan motor kecil di beberapa negara berkembang karena biaya produksi dan perawatannya yang rendah. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan, banyak negara telah memperketat regulasi emisi yang menyebabkan menurunnya penggunaan motor 2 tak di kalangan kendaraan komersial. Mesin 4 tak lebih disukai karena lebih ramah lingkungan dan efisien. Meski begitu, motor 2 tak tetap populer dalam aplikasi khusus seperti balap atau mesin-mesin kecil, di mana keunggulan desain yang ringan dan sederhana lebih penting daripada efisien bahan bakar atau emisi. Jadi, kesimpulan pada presentasi 2 tak ini, kita telah memahami bahwa motor 2 tak merupakan teknologi mesin pembakaran dalam yang sederhana dan efisien dalam hal tenaga serta responsivitas. Kelebihan motor ini seperti desain yang ringan, tenaga besar per volume mesin, serta perawatan yang mudah, membuatnya unggul dalam aplikasi tertentu seperti pada motor trail, motor balap, dan peralatan mesin kecil yang lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya perhatian terhadap efisiensi bahan bakar dan dampak lingkungan, motor 2 tak menghadapi tantangan besar. Emisi yang tinggi dan konsumsi bahan bakar yang lebih boros menjadi alasan utama mengapa penggunaannya semakin berkurang, terutama di sekitar kendaraan sehari-hari. Inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, seperti motor 4 tak, kini lebih banyak dipilih oleh berbagai kalangan. Demikianlah presentasi motor 2 tak yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arundea Puspita dengan NPM 2314071096 dari angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan solar.
Apa sih empat tak solar itu? Mesin empat tak solar adalah mesin yang bekerja dengan prinsip empat langkah, di mana setiap langkah memiliki fungsi tertentu untuk menghasilkan tenaga. Proses pembakaran pada mesin ini terjadi setiap dua putaran poros engkol, membuatnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel 4 tak menggunakan bahan bakar solar yang memiliki kandungan energi lebih tinggi dan lebih efisien dibandingkan dengan bensin. Proses pembakaran yang lebih lambat di mesin diesel juga memungkinkan mesin ini menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah. Keunggulan mesin 4 tak solar. Yang pertama, pada efisiensi bahan bakar. Mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin, yang memungkinkan bahan bakar solar terbakar lebih efisien. Hasilnya, konsumsi bahan bakar lebih hemat, terutama pada jarak tempuh yang panjang atau penggunaan berat. Yang kedua, pada torsi besar pada putaran rendah. Mesin 4 tak solar cenderung menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah, menjadikannya ideal untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Yang ketiga, daya tahan lebih lama. Mesin diesel dikenal lebih tahan lama karena konstruksinya yang kokoh untuk menahan tekanan kompresi yang tinggi. Ini membuat mesin 4 tak solar memiliki umur pakai yang lebih panjang. Yang keempat, emisi CO2 lebih rendah. Meskipun mengeluarkan lebih banyak partikel nitrogen oksida (NOx) dan jelaga, emisi CO2 dari mesin diesel cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin karena efisiensi pembakaran bahan bakarnya. Harga awal lebih tinggi. Mesin diesel umumnya lebih mahal untuk dibeli karena komponen dan sistem injeksinya yang lebih kompleks dibandingkan mesin bensin. Ini membuat biaya awal untuk kendaraan diesel atau peralatan industri lebih tinggi. Yang kedua yaitu perawatan lebih sulit dan lebih mahal. Perawatan pada mesin diesel, terutama yang terkait dengan sistem injeksi bahan bakar, seringkali lebih rumit dan mahal. Suku cadang diesel juga biasanya lebih mahal dibandingkan mesin bensin. Yang ketiga yaitu kebisingan dan getaran. Mesin diesel ini termasuk yang menggunakan teknologi getaran lebih besar dibandingkan mesin bensin. Meskipun teknologi modern telah mengurangi masalah ini, tetapi mesin 4 tak solar ini tetap memiliki suara yang bising dan memiliki getaran yang lebih. Yang keempat yaitu emisi polutan lain yang tinggi. Meskipun lebih efisien, mesin diesel mengeluarkan lebih banyak nitrogen oksida dan partikel kecil, kesehatan pernapasan. Komponen utama motor diesel. Beberapa komponen penting dari motor diesel yaitu yang pertama silinder dan piston. Silinder dan piston ini merupakan tempat di mana pembakaran terjadi dan energi pembakaran diubah menjadi gerakan mekanik. Yang kedua ada injektor bahan bakar, yaitu alat yang menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar pada tekanan tinggi. Kemudian ada turbocharger, yaitu perangkat yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi mesin dengan memanfaatkan gas buang untuk memanfaatkan udara yang masuk ke dalam silinder. Kemudian yang terakhir itu ada sistem pendingin untuk menjaga suhu mesin tetap stabil selama operasi. Langkah kerja 4 tak solar ini ada 4. Yang pertama yaitu langkah hisap. Pada tahap ini, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan katup hisap terbuka. Udara luar masuk ke dalam silinder melalui katup hisap akibat pergerakan piston yang menciptakan ruang hampa. Pada mesin diesel, hanya udara yang dihisap tanpa campuran bahan bakar. Hal ini berbeda dengan mesin bensin yang mencampurkan udara dan bahan bakar pada langkah ini. Kemudian langkah kedua yaitu langkah kompresi. Setelah udara masuk, katup hisap menutup, dan piston bergerak kembali dari TMB ke TMA. Udara yang terperangkap di dalam silinder dikompresi hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Kompresi ini menyebabkan suhu udara meningkat secara drastis. Berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi untuk pembakaran. Pada mesin diesel, suhu tinggi hasil kompresi digunakan untuk membakar bahan bakar. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah pembakaran atau langkah usaha. Pada saat piston mencapai TMA, pada akhir langkah kompresi, bahan bakar solar disuntikan ke dalam silinder melalui injektor. Bahan bakar ini segera terbakar karena suhu udara yang sangat panas akibat kompresi. Pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke TMB
menciptakan tenaga mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol dan menggerakkan kendaraan atau mesin. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah buang, di mana piston bergerak kembali dari TMB ke TMA dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran dikeluarkan setelah gas buang terlepas, mesin kembali ke langkah pertama dan siklus ini terus berulang selama mesin beroperasi. Sifat efisien dan torsi yang tinggi menjadikan mesin 4 tak solar pilihan utama untuk kendaraan berat dan mesin industri. Motor diesel modern. Motor diesel modern itu dilengkapi dengan teknologi turbocharger dan sistem kontrol elektronik yang meningkatkan performa, efisiensi, serta mengurangi emisi. Teknologi ramah lingkungan seperti sistem SCR juga telah banyak diterapkan untuk memenuhi standar emisi yang semakin ketat. Mesin 4 tak solar ini memiliki aplikasi yang luas, terutama karena kendalanya efisiensi bahan bakar dan kemampuannya menghasilkan torsi besar pada putaran rendah. Berikut adalah beberapa aplikasi utama pada 4 tak solar. Yang pertama yaitu pada kendaraan berat. Mesin diesel 4 tak banyak digunakan pada truk, bus, dan kendaraan kontruk. Tenaga dan torsi besar yang dihasilkan membuat mesin ini ideal untuk membawa beban berat dan menempuh jarak jauh dengan efisien tinggi. Yang kedua itu pada perkapalan. Sebagian besar kapal laut, mulai dari kapal kargo hingga kapal feri, menggunakan mesin diesel 4 tak. Kenapa? Karena mesin ini dapat bekerja dengan efisien dalam waktu lama dan mampu menghasilkan tenaga besar untuk menggerakkan kapal dalam kecepatan rendah tetapi tetap stabil. Kemudian yang ketiga itu pada generator listrik. Mesin diesel 4 tak sering digunakan dalam generator pembangkit listrik, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Mesin ini digunakan baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun fasilitas besar seperti rumah sakit yang memerlukan sumber listrik cadangan. Kemudian yang keempat itu pada alat pertanian. Mesin diesel 4 tak juga diaplikasikan pada berbagai alat pertanian seperti traktor, pompa air, dan mesin penggiling padi. Efisiensinya dalam mengonsumsi bahan bakar dan daya tahannya sangat berguna untuk operasional jangka panjang di lapangan. Kemudian yang kelima itu ada pada alat berat industri. Selain di bidang konstruksi, mesin diesel 4 tak juga digunakan dalam berbagai alat berat di sektor industri seperti forklift, loader, dan mesin tambang yang membutuhkan tenaga kuat dan kerja berkelanjutan. Motor diesel itu tetap menjadi teknologi andalan di berbagai sektor, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar dan kendala jangka panjang. Keunggulannya dalam hal efisiensi bahan bakar, torsi yang tinggi, dan daya tahan menjadikannya pilihan utama dalam industri transportasi, pertanian, dan manufaktur. Namun, dengan semakin ketatnya regulasi emisi dan perkembangan teknologi alternatif yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan hibrida, motor diesel juga menghadapi tantangan baru. Inovasi dalam teknologi pengurangan emisi, seperti penggunaan filter partikulat dan sistem injeksi bahan bakar yang lebih efisien, akan terus menjadi fokus dalam mengembangkan motor diesel yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arundia Puspita dengan NPM 2314071096. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Diesel. Sistem penyaluran bahan bakar adalah mekanisme yang mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mesin atau ruang pembakaran, memastikan bahan bakar tersedia dalam jumlah yang tepat untuk proses pembakaran. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, saluran, dan injektor, yang bekerja sama untuk mendistribusikan bahan bakar secara efisien.
Sistem penyaluran bahan bakar dapat menggunakan teknologi karburator pada kendaraan lama atau sistem injeksi bahan bakar pada kendaraan modern yang lebih akurat dan efisien dalam mengontrol campuran bahan bakar dan udara. Karburator. Karburator adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam rasio yang tepat sebelum campuran tersebut dikirim ke ruang bakar mesin. Karburator banyak digunakan pada mesin pembakaran dalam, terutama pada kendaraan bermotor dan mesin kecil, sebelum teknologi injeksi bahan bakar menjadi lebih populer. Meski karburator kini jarang digunakan pada kendaraan modern, teknologi ini masih terdapat pada berbagai mesin lama dan kendaraan klasik. Kemudian yaitu ada komponen karburator. Yang pertama ada venturi, yaitu bagian menyempit dari saluran udara di karburator yang menciptakan efek vakum ketika udara melewatinya dengan cepat, menarik bahan bakar dari jet. Yang kedua, jet bahan bakar, yaitu saluran kecil yang mengontrol jumlah bahan bakar yang masuk ke venturi. Terdapat berbagai jenis jet, seperti main jet dan idle jet, yang berfungsi untuk mengatur campuran bahan bakar dalam kondisi operasi yang berbeda. Yang ketiga, throttle valve. Katup yang mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dengan membuka dan menutup berdasarkan posisi pada gas. Yang keempat, choke. Katup tambahan yang digunakan saat mesin dingin untuk memperkaya campuran bahan bakar agar mesin lebih mudah dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu ruang pelampung. Yaitu bagian yang menyimpan bahan bakar sementara dan mengontrol ketinggian bahan bakar melalui mekanisme pelampung sehingga suplai bahan bakar ke jet tetap stabil. Kemudian injeksi. Sistem injeksi bahan bakar merupakan kemajuan teknologi yang memungkinkan kontrol lebih presisi terhadap campuran bahan bakar dan udara, meningkatkan efisiensi, performa mesin, dan mengurangi emisi. Meskipun lebih kompleks dibandingkan karburator, sistem ini telah menjadi standar dalam mesin modern karena keunggulannya dalam efisiensi bahan bakar dan kemampuannya menyesuaikan dengan berbagai kondisi operasi. Injeksi bahan bakar digunakan baik pada mesin bensin maupun diesel. Meskipun cara kerjanya berbeda di kedua jenis mesin tersebut. Komponen pada injeksi yang pertama yaitu ada injektor. Komponen yang menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut ke dalam ruang bakar atau saluran intake udara. Injektor bekerja berdasarkan sinyal dari ECU, Electronic Control Unit, yang mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Yang kedua yaitu pompa bahan bakar. Pompa ini berfungsi untuk mengirim bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan yang sesuai. Pada mesin diesel, pompa ini bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan pada mesin bensin. Yang ketiga, filter bahan bakar. Filter ini menyaring kotoran atau partikel dari bahan bakar sebelum mencapai injektor untuk mencegah penyumbatan atau kerusakan komponen injeksi. Yang keempat, sensor. Sistem injeksi dilengkapi dengan berbagai sensor yang mendeteksi suhu, tekanan udara, posisi turtle, dan kadar oksigen di gas buang. Sensor ini memberikan informasi kepada ECU untuk menentukan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan mesin. Yang kelima, Electronic Control Unit. ECU adalah otak dari sistem injeksi bahan bakar. Unit ini menerima data dari berbagai sensor dan mengontrol waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor untuk memastikan mesin bekerja secara efisien pada berbagai kondisi. Injeksi itu terdapat pada mesin bensin dan mesin diesel. Pada mesin bensin, sistem injeksi bekerja mencampurkan bensin dengan udara dalam rasio yang tepat sebelum atau saat masuk ke ruang bakar. Umumnya, mesin bensin modern menggunakan teknologi gasoline direct injection yang memungkinkan pembakaran yang lebih efisien dan tenaga yang lebih besar. Sedangkan pada mesin diesel, sistem injeksi berfungsi untuk menyuntikkan bahan bakar langsung ke ruang bakar di bawah tekanan tinggi. Mesin diesel menggunakan teknologi common rail direct injection yang memastikan pembakaran yang lebih sempurna, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi gas buang.
Kemudian yaitu injektor. Injektor adalah komponen vital dalam sistem injeksi bahan bakar yang memastikan bahan bakar disemprotkan ke mesin secara efisien dan tepat waktu. Injektor bekerja dengan cara menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus yang mudah terbakar di ruang bakar bensin. Cara kerjanya ini seperti menyemprotkan baygon nyamuk. Dalam mesin modern, injektor sangat penting untuk efisiensi bahan bakar, pengurangan emisi, dan performa mesin yang optimal. Dengan perawatan yang lebih, injektor dapat berfungsi dengan optimal dan memperpanjang umur mesin. Kemudian injektor ini terdapat pada mesin bensin dan mesin diesel. Injektor pada mesin bensin biasanya menyemprotkan bahan bakar ke saluran intake udara atau langsung ke ruang bakar. Injektor bensin bekerja pada tekanan yang lebih rendah, sekitar 40 sampai 100 PSI, dibandingkan injektor diesel, karena bensin lebih mudah terbakar dibandingkan dengan diesel. Kemudian, injektor pada mesin diesel menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar di bawah tekanan yang sangat tinggi, yang bisa mencapai 30.000 PSI atau lebih. Hal ini diperlukan karena bahan bakar diesel terbakar dengan cara kompresi, sehingga tekanan tinggi diperlukan untuk atomisasi yang sempurna dan pembakaran yang efisien. Kemudian ada common rail. Jadi, common rail itu adalah sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi yang digunakan pada mesin diesel modern. Teknologi ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap pengiriman bahan bakar, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi gas buang, dan memberikan performa mesin yang lebih baik. Common rail sering disebut sebagai Common Rail Direct Injection atau Common Rail System. Eh, Kemudian, kelebihan pada common rail ini ada dua. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Karena kontrol yang presisi terhadap jumlah dan waktu injeksi bahan bakar, sistem common rail mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar dibandingkan dengan sistem injeksi diesel konvensional. Kemudian itu emisi yang lebih rendah. Pembakaran bahan bakar yang lebih sempurna mengurangi emisi gas buang, terutama partikel karbon, asap hitam, dan nitrogen oksida NOx yang berkontribusi. Selanjutnya ada BOSPAM. BOSPAM atau pompa injeksi BOS adalah jenis pompa bahan bakar yang digunakan pada sistem injeksi diesel konvensional, terutama pada mesin diesel lama sebelum teknologi common rail diperkenalkan. Fungsi utama dari pompa ini adalah untuk mengatur dan mengirimkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor, yang kemudian menyemprotkannya ke dalam ruang bakar mesin diesel. Pompa injeksi BOS memiliki peran penting dalam memastikan jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian, BOSPAM ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu ada tiga. Yang pertama, durabilitas dan ketahanan. Pompa injeksi BOS dikenal sangat kuat dan tahan lama, terutama pada mesin diesel yang bekerja dalam kondisi berat. Yang kedua, mekanis dan sederhana. Sistem mekanis BOS PAM lebih sederhana dibandingkan dengan teknologi injeksi modern seperti common rail, sehingga lebih mudah diperbaiki di lingkungan yang minim teknologi canggih. Yang terakhir itu pengaturan bahan bakar yang stabil. Pompa ini mampu memberikan suplai bahan bakar dengan stabil, yang penting untuk menjaga performa mesin diesel tetap optimal dalam berbagai kondisi kerja. Kemudian kelemahannya itu ada tiga juga. Yang pertama, kurang efisien dibandingkan sistem common rail. Karena kontrol bahan bakar dilakukan secara mekanis, efisiensi bahan bakar dan pengaturan emisi tidak sebaik sistem injeksi common rail modern yang dikontrol oleh ECU. Yang kedua, pengaturan yang lebih kasar. Pada pompa injeksi mekanis, pengaturan waktu dan volume bahan bakar tidak presisi. Sistem injeksi elektronik.
yang bisa menyebabkan mesin kurang responsif dan kurang efisien dalam berbagai kondisi. Kemudian yang terakhir itu emisi lebih tinggi. Karena kontrol pembakaran yang kurang presisi, pompa injeksi mekanis cenderung menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem injeksi modern. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Dea Puspita dengan NPM 2314071096 dari tab 23. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Sistem Kelistrikan Motor Bakar. Ini adalah biodata saya. Apa sih sistem kelistrikan pada motor bakar itu? Jadi sistem kelistrikan pada motor bakar merupakan salah satu komponen vital yang berperan dalam mendukung kinerja mesin. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti baterai, alternator, starter, dan sistem pengapian. Baterai berfungsi sebagai sumber tenaga listrik awal untuk menyalakan mesin, sementara alternator berfungsi mengisi daya baterai saat mesin beroperasi. Starter bekerja memutar mesin pertama kali sehingga mesin dapat menyala. Sedangkan sistem pengapian menghasilkan percikan api yang dibutuhkan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder mesin. Cara kerja pada komponen-komponen kelistrikan itu yang pertama pada baterai. Proses dimulai dari baterai yang menyediakan arus listrik DC atau arus searah untuk mengaktifkan komponen-komponen kelistrikan saat mesin dalam kondisi mati, seperti sistem starter. Ketika kunci kotak diputar, baterai langsung menyalurkan daya ke starter motor untuk memutar peros engkol, crankshaft, dan menggerakkan mesin sehingga mesin bisa menyala. Yang kedua, starter. Setelah kunci kontak diputar, arus listrik dari baterai mengaktifkan motor starter yang memutar roda gigi untuk memutar poros engkol mesin. Putaran ini membantu mesin mencapai kecepatan yang cukup untuk memulai proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Selanjutnya yaitu alternator. Begitu mesin menyala dan berputar, alternator mulai bekerja untuk menghasilkan arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik yang diubah menjadi DC oleh dioda penyarah. Alternator berfungsi untuk mengisi ulang daya baterai dan juga mensuplai listrik ke seluruh komponen kelistrikan yang digunakan selama mesin menyala, seperti lampu, klakson, dan sistem pengapian. Dan yang terakhir itu ada sistem pengapian. Saat mesin berputar, arus listrik dari baterai atau alternator menuju ke koil pengapian. Koil pengapian ini berfungsi sebagai transformator yang menaikkan tegangan arus dari rendah, itu 12 volt, menjadi sangat tinggi, hingga ribuan volt. Tegangan tinggi ini dikirim ke busi melalui distributor atau modul kontrol pengapian, tergantung jenis mesin pengapiannya. Busi kemudian menghasilkan percikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar, menghasilkan tenaga yang mendorong piston. Sistem pengapian. Jadi sistem pengapian sendiri ini adalah bagian penting dari mesin motor bakar yang berfungsi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar melalui percikan api yang dihasilkan oleh busi. Sistem ini bekerja dengan prinsip mengubah arus listrik dari baterai menjadi tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api yang mampu memulai proses pembakaran. Sistem pengapian terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu baterai, koil pengapian, distributor pada pengapian konvensional, busi, dan sistem kontrol pengapian pada pengapian elektronik. Jadi sistem pengapian itu terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan elektronik. Yang pertama yaitu konvensional.
Cara kerja sistem pengapian konvensional itu dimulai dengan arus listrik dari baterai yang dialirkan ke koil pengapian. Koil ini berfungsi sebagai transformator dari tegangan tinggi hingga 20.000 volt. Tegangan ini kemudian dikirim ke distributor yang bertugas membagi tegangan tersebut ke masing-masing busi sesuai urutan pengapian. Distributor berputar secara sinkron dengan proses engkol, sehingga percikan api di setiap busi terjadi pada saat yang tepat sesuai dengan siklus kerja mesin. Busi yang menerima tegangan tinggi menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara bahan bakar dalam silinder. Terus kemudian pengapian elektronik. Sementara itu, sistem pengapian elektronik lebih modern dan tidak menggunakan distributor. Sistem ini mengandalkan sensor dan modul kontrol elektronik (ECU) untuk mengatur waktu pengapian secara presisi. ECU menerima informasi dari berbagai sensor seperti sensor posisi poros engkol, sensor suhu, dan sensor bahan mesin untuk menentukan waktu pengapian yang optimal. Arus listrik langsung disalurkan ke koil pengapian individu untuk setiap busi, sehingga distribusi tegangan lebih akurat dan responsif. Pengapian elektronik lebih efisien, andal, dan minimalkan kehilangan energi dibandingkan sistem pengapian konvensional. Selain itu, sistem kelistrikan motor bakar juga itu mengatur penggunaan perangkat listrik lain yang terhubung, seperti lampu, klakson, dan berbagai sensor yang ada pada mesin. Sistem ini berbagi tergantung pada alternator yang menghasilkan arus listrik selama mesin berjalan, sehingga semua komponen yang membutuhkan listrik dapat berfungsi dengan baik tanpa sepenuhnya mengandalkan daya dari baterai. Kelistrikan yang baik memastikan bahwa mesin bekerja secara optimal dan seluruh fitur kendaraan yang berbasis listrik berjalan sesuai fungsinya. Keunggulan pada sistem kelistrikan ini meliputi beberapa aspek penting yang meningkatkan performa, efisien, dan kenyamanan kendaraan. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Yang pertama, kemudahan dalam menyalakan mesin. Sistem kelistrikan, khususnya melalui motor starter, memungkinkan mesin dinyalakan dengan mudah dan cepat. Baterai menyediakan arus listrik yang diperlukan untuk memutar poros engkol mesin tanpa perlu usaha fisik yang berat dari pengemudi. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu pengapian yang efisien dan tepat waktu. Sistem kelistrikan, terutama pengapian elektronik, memastikan pengapian yang lebih akurat dan efisien. Pengapian elektronik menggunakan sensor dan ECU untuk mengatur waktu percikan api secara presisi, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menurunkan emisi gas buang. Kemudian keunggulannya yang ketiga yaitu daya tahan dan kinerja berkelanjutan. Dalam mesin kelistrikan ini, dengan adanya alternator yang bekerja selama mesin beroperasi, sistem kelistrikan mampu menyuplai listrik secara terus-menerus untuk mendukung berbagai komponen kendaraan, seperti lampu, klakson, dan perangkat elektronik lainnya, tanpa tergantung sepenuhnya pada baterai. Ini menjaga daya baterai tetap terisi dan memperpanjang masa pakainya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arundia Puspita dengan NPM 2314071096 dari tab 23. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Transmisi dan Pelumasan. Apa sih yang dimaksud dengan transmisi? Transmisi adalah sistem mekanis yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak pada kendaraan. Sistem ini
memungkinkan kendaraan untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi jalan dan beban yang dihadapi. Secara umum, transmisi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Pada transmisi manual, pengemudi harus secara aktif mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual. Sedangkan pada transmisi otomatis, perpindahan gigi dilakukan secara otomatis berdasarkan kondisi mesin dan kecepatan kendaraan. Tadi kan udah dijelasin jenis transmisi itu dibagi menjadi dua, dan yang pertama itu ada transmisi manual. Pada transmisi manual, pengemudi secara aktif terlibat dalam perpindahan gigi melalui pedal kopling dan tuas persneling. Sistem ini terdiri dari kopling, roda gigi, dan poros input-output. Pengemudi harus menginjak kopling untuk memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi, lalu memindahkan gigi sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Perpindahan gigi yang tepat membantu menjaga efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Kopling berfungsi memutus dan menyambung aliran tenaga dari mesin ke transmisi, sehingga memungkinkan perpindahan gigi tanpa merusak komponen internal. Kemudian roda gigi itu berfungsi untuk mengatur perbandingan torsi dan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Saat perpindahan gigi dilakukan, torsi dari mesin disesuaikan agar kendaraan dapat bergerak lebih efisien di berbagai situasi, seperti saat akselerasi atau menanjak. Kemudian kedua yaitu transmisi otomatis. Transmisi otomatis memungkinkan perpindahan gigi dilakukan secara otomatis berdasarkan kondisi mesin dan kecepatan kendaraan tanpa perlu pengemudi menggunakan pedal kopling. Jenis ini menggunakan sistem hidrolik, elektronika, atau kombinasi keduanya untuk menentukan waktu perpindahan gigi. Jadi pada transmisi otomatis ini tidak perlu lagi pedal kopling. Terdapat beberapa subtype dari transmisi otomatis, seperti transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, dan transmisi dual clock. CVT memungkinkan perubahan rasio gigi yang mulus tanpa perpindahan gigi yang nyata. Sedangkan transmisi dual clock itu menggabungkan kecepatan perpindahan gigi dengan efisiensi tenaga. Pengembangan transmisi otomatis terus berkembang dengan fokus pada efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, dan performa tinggi. Kemudian cara kerja. Cara kerja pada transmisi manual, ketika pengemudi menginjak pedal kopling, tenaga dari mesin ke transmisi terputus, memungkinkan pengemudi memindahkan gigi. Setiap gigi itu memiliki perbandingan yang berbeda antara putaran mesin dengan putaran roda. Gigi rendah memberikan torsi lebih besar, tetapi kecepatannya rendah. Sementara gigi tinggi itu memberikan torsi lebih kecil, tetapi kecepatannya tinggi. Kemudian transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis ini, torque converter menggantikan kopling mekanis. Saat kendaraan melaju, sensor mendeteksi kecepatan mesin dan roda, lalu komputer mengatur perpindahan gigi yang paling sesuai. Ini dilakukan melalui aliran fluida dalam sistem hidrolis yang menggerakkan katup dan kopling internal untuk memindahkan gigi. Kemudian, materi selanjutnya itu ada sistem pelumasan. Apa sih sistem pelumasan itu? Jadi, sistem pelumasan adalah sistem yang berpetugas untuk mendistribusikan oli atau pelumas ke berbagai komponen mesin yang bergerak, agar terhindar dari gesekan langsung dan mengurangi keausan. Sistem ini sangat penting karena gesekan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan komponen pada mesin. Selanjutnya yaitu fungsi pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan. Pelumas membantu lapisan tipis antara komponen yang bergerak untuk mengurangi gesekan. Yang kedua itu mendinginkan mesin. Pelumas ini membantu menyerap dan membuang panas dari komponen yang bergerak. Kemudian yang ketiga itu membersihkan komponen. Oli mengangkut kotoran dan serpihan logam hasil gesekan ke filter oli.
Keempat, mencegah karat. Lapisan oli pada komponen logam mencegah oksidasi dan karat. Kemudian yang terakhir itu dapat menyerap kausan. Pelumas membantu menyerap benturan antar komponen mesin, sehingga mencegah keausan berlebihan. Cara kerja pada sistem pelumas yang pertama itu oli disimpan di bak oli. Kemudian saat mesin beroperasi, pompa oli mengambil oli dari bak oli dan mendistribusikannya melalui saluran oli ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan, seperti poros engkol, piston, noken as atau crankshaft, dan lainnya. Setelah oli melumasi komponen tersebut, oli kembali ke bak oli untuk diolah ulang, dan kemudian proses itu akan berjalan sesuai dengan prosedur yang tadi. Komponen pada sistem pelumasan yaitu yang pertama pompa oli. Nah, pompa oli ini bertugas memompa oli dari bak oli menuju bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Kemudian pompa oli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pompa oli roda gigi, gear pump, menggunakan roda gigi untuk menghasilkan tekanan dan aliran oli. Yang kemudian pompa oli rotor menggunakan rotor untuk mengalirkan oli. Yang kedua itu oil pan atau bak oli, wadah penampung oli yang terletak di bagian bawah mesin. Terus ada oli filter, itu untuk menyaring kotoran, serpihan logam, dan kontaminan dari oli sebelum oli didistribusikan kembali ke mesin. Yang keempat yaitu ada oil cooler, pendingin oli. Itu digunakan untuk mendinginkan oli yang telah panas setelah beredar di dalam mesin, terutama pada mesin berperforma tinggi atau yang bekerja dalam kondisi ekstrim. Yang kelima, saluran oli. Jalur yang digunakan oli untuk mengalir dari pompa oli ke berbagai komponen mesin. Yang keenam, itu ada katup pengaman tekanan, pressure relief valve. Katup yang berfungsi untuk melepaskan tekanan berlebih di sistem pelumasan agar tidak merusak komponen. Masalah pada sistem pelumasan yang pertama itu tekanan oli rendah. Biasanya disebabkan oleh pompa oli yang lemah, oli yang terlalu encer, atau kebocoran di sistem pelumasan. Yang kedua itu oli kotor. Jika oli tidak diganti secara berkala, kotoran dan serpihan logam bisa menumpuk dan menyebabkan komponen mesin itu cepat aus. Yang terakhir itu ada kebocoran oli. Seal atau gaslet itu yang bocor dapat menyebabkan oli merembas keluar, yang bisa berakibat fatal bagi mesin jika dibiarkan. Kemudian ada cara perawatannya. Yang pertama, penggantian oli secara berkala. Penggantian ini penting untuk mengganti oli sesuai jadwal yang dianjurkan oleh pabrikan, karena oli akan mengalami degradasi kualitas seiring waktu. Yang kedua, pemeriksaan level oli. Memastikan level oli cukup adalah hal penting, karena kekurangan oli bisa menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Kemudian yang ketiga itu, penggantian filter oli. Filter oli itu harus diganti setiap kali melakukan penggantian oli. Jadi, kalau saat penggantian oli itu harus mengganti filter oli juga. Yang keempat, pemeriksaan kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran pada saluran atau sel sistem pelumasan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.